Kisah yang kedua adalah wafatnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ketika datang surat, banyak sekali datang dari Kufah ke kota Madinah agar cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain datang ke Kufah dan siap dibayat untuk merebut kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Ketika itu Husain mengutus saudaranya Muslim ibn Aqil untuk memastikan berita tentang pembayatan itu. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah. Rupanya betul penduduk Kufah ingin membayat Husain dan menumbangkan kekuasaan Yazid. Tetapi akhirnya Muslim bin Aqil pun dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Kufah, utusan Yazid ibn Muawiyah. Dan Husain tidak tahu kalau orang-orang Kufah berkhianat kepada dia. Berangkatlah Husain dengan jumlah 72, 30 di antara mereka adalah pasukan perang, dan selebihnya istri-istrinya, anak-anaknya, dan semuanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Karbala, maka Husain bertanya, negeri apa ini? Maka orang-orang mengatakan, Karbalah ya imam. Maka Husain mengatakan, wallahi karbun wabalah, demi Allah di tempat ini ada karbun dan ada bala. Karbun artinya kesedihan, bala artinya musibah. Karbala. Tiba-tiba kemudian datang pasukan, 1000 pasukan dipimpin Hur ibn Yazid At-Tamimi, dan 4000 pasukan dipimpin oleh Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, satu di antara pemimpin putra daripada 10 sahabat yang janjikan masuk surga, Sa'd bin Abi Waqqas. Ketika itu Husain ibn Ali melihat dalam pasukan itu ada para pengkhianat dirinya yang sudah mengirim surat untuk membaiatnya, tiba-tiba bergabung dengan pasukan yang akan membunuh dirinya dan keluarganya. Maka di malam hari, tepat di tanggal 9 Dzulhijjah, Husain pun kemudian bermimpi. Setelah kemudian 1 jam dia bermimpi, dia pun kemudian berubah wajahnya. Zainab, saudarinya, mengatakan, ya Husain, ada apa dengan wajahmu? Maka Husain mengatakan, demi Allah dalam mimpiku aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Husain, aftir ma'ana hadzal yaum. Wahai Husain, buka puasalah bersamaku, kata Rasulullah, hari ini, karena ketika kematian Husain tepat di tanggal 10 bulan Muharram, dan tanggal 9 adalah saat berpuasa kaum muslimin, puasa bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terpancar kesedihan dari Husain. Kata Zainab, ya Husain, apakah kamu takut dengan kematian? Bukankah engkau akan berjumpa dengan abangmu Hasan? Bukankah engkau akan berjumpa dengan ibumu Fatimah Zahra? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayahmu Ali bin Abi Thalib yang sudah meninggal dunia sebelumnya? Kata Husain, tidak. Aku tidak takut dan tidak bersedih akan kematian. Tapi aku bersedih kenapa orang-orang itu dimimpikan membunuh diriku dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat mereka berada di neraka dan aku ingin masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hari pengepungan itu, maka Husain melihat orang-orang yang berkhianat. Ketika itu manusia tidak berani mendekati Husain karena tahu siapa yang membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya besar sekali, sehingga mereka tidak berani membunuh, hanya menyabat-nyabatkan pedang saja. Datanglah putra Husain namanya Ali Al-Akbar, putra sulung Husain, dan mengatakan, ya abi, wahai ayahku, izinkan aku membela diri. Bayangkan 5.000 pasukan hanya melawan 72, itu pun hanya 30 orang tentara dan lebihnya perempuan dan anak-anak serta anak-anak Husain dan Hasan yang masih kecil-kecil. Tiba-tiba Ali Al-Akbar mengatakan kepada Husain, ayahnya, wahai abi, biarkan aku maju lebih dahulu. Kemudian Ali Al-Akbar mengatakan di hadapan pasukan Ubaidillah ibn Ziyad dan mengatakan, ana Ali ibn Husain ibn Ali, wa nahnu bi ahli baiti aqrabu minkum bin nabi,
wala yahkumuna ibnu da'i wa satarawna al-yawma sitri li abi. Maka dia mengatakan, saya adalah Ali putra Husain putra Ali. Kami dan keluarga Nabi lebih dekat kepada Nabi dibandingkan kalian, dan kami tidak mungkin di bawah hukum orang-orang yang mengaku pemerintah. Sesungguhnya kalian akan tahu siapa diriku dan pembelaanku kepada ayahku Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Maka kemudian Ali Al-Akbar maju, akhirnya kemudian dia pun gugur mati syahid. Itulah kesedihan pertama bagi Husain melihat putra sulungnya meninggal dunia dengan darah bersimbah dan mati syahid. Maka dia memeluk putranya, kemudian mengatakan ke langit dan mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah ini, ya Allah, saksikanlah ini. Kemudian datang putra daripada Hasan, usianya masih 14 tahun, wajahnya mirip dengan Nabi SAW. Sudah dilarang Husain untuk tidak keluar tenda, tapi juga keluar. Akhirnya dia pun mati syahid. Kemudian setelah Husain berperang, ada kesempatan untuk memeluk putra Hasan. Dia pun mengatakan, wahai putraku, sudah kukatakan jangan kau keluar, tapi kau keluar, sehingga kau seperti ini. Tetapi ingatlah, pertemuan kita bukan di dunia, tapi pertemuan kita fi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelak di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terdengar suara tangisan bayi. Rupanya anak Husain yang paling kecil, namanya Abdullah ibn Husain, menangis karena kehausan. Maka para wanita kemudian memberikan bayi itu kepada Husain, putra yang paling kecil Abdullah ibn Husain. Kehausan. Diangkatnya kemudian di hadapan pasukan itu dan mengatakan, ittaqullah ya kaum, iskina bihadha sabi. Bertakwalah kepada Allah wahai kaum, lihatlah bayi ini, dia sedang kehausan, berikan minum untuk bayi ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba datang panah melesat, kemudian persis menembus leher bayi itu. Husain minta air, yang datang panah. Maka bayi yang tidak berdosa itu kemudian bersimbah darah, darahnya sampai ke tangan Husain. Husain pun menangis, kemudian mengangkat bayi itu dan mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah, bagaimana orang-orang itu bisa membunuh bayi yang tidak berdosa ini. Akhirnya kemudian satu persatu Husain melihat putra-putranya meninggal dunia, dan ansarnya meninggal dunia, pasukannya meninggal dunia, sehingga ketika tidak ada pasukan kecuali dia sendiri, Husain ibn Ali radhiyallahu an, hanya satu putranya yang masih hidup yang ada di tenda, namanya Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin. Dia sakit parah, usianya 16 tahun. Ketika itu dirawat oleh Zainab dan mengatakan kepada bibinya Zainab untuk dibawakan tongkat dan pedang, karena melihat saudara-saudara sudah terkapar mati dan tidak ada yang hidup kecuali dia dan ayahnya Husain ibn Ali. Kata Zainab mengatakan, ya Ali, malaka bisayfi wal asah, untuk apa kau memegang tongkat dan juga pedang? Bangkit saja kau tidak bisa. Kemudian Zainul Abidin mengatakan, adapun tongkat agar aku bisa berdiri, dan pedang untuk menyabet musuh-musuh bapakku. Ketika dia memaksakan diri keluar dari tenda, Husain melihat putra satu-satunya dan mengatakan dan berteriak kepada Zainab, ya Zainab, selamatkan Zainul Abidin agar tidak terputus keturunanku sampai hari kiamat, karena itu satu-satu keturunan yang tersisa. Maka Zainab langsung kemudian mengambil Zainul Abidin, masukkan ke dalam tenda, melindunginya, sehingga itulah satu-satunya cucu Husain, yang cucu Rasul yang selamat dari turunan Husain. Dari situlah cikal bakal turunan Husain sampai kiamat, dari Ali As-Sajjad Zainul Abidin, karena semua putranya meninggal di Karbala. Ketika tidak ada manusia kecuali Husain yang berperang, dikepung oleh pasukan. Sekali lagi tidak ada yang berani mendekat Husain, karena tahu siapa yang membunuh Husain memiliki dosa yang sangat besar, karena dia cucu Nabi SAW. Tapi akhirnya mereka hanya bisa menyabet kakinya, menyabet tangannya, perutnya, tapi tidak berani menusuknya. Sehingga ketika Husain kemudian sudah tersungkur duduk, tapi masih menyabet-nyabetkan pedangnya, sudah tidak berdaya, sahabat tidak berani membunuh Husain. Datanglah orang yang paling buruk dari kaum anak buah daripada Ubaidillah ibn Ziyad, Sammar ibn Yazid, tiba-tiba mengatakan Sammar kepada pasukan, kenapa kalian tidak membunuh Husain? Uqdum ila Husain,
uqdum ila Husain, majulah kepada Husain, uqtuluhu, bunuh dia. Sekali lagi pasukan tidak berani. Sampai datang Anas ibn Sinan, orang nomor 2 paling celaka, tiba-tiba melayangkan pedangnya, kemudian mengenai kepala Husain tersungkur, maka Sammar pun mencabut pedangnya, kemudian memutus kepala Husain dari badannya. Husain tanpa kepala. Kemudian kuda yang ditunggangi Husain tiba-tiba lari menuju tenda istri-istrinya. Yang pertama lihat adalah Sakinah, putri Husain. Disangkanya Husain berada di atas kuda itu, dia senang, kemudian keluar tenda. Disangkanya ayahnya pulang, tapi hanya kudanya yang pulang. Kemudian dia melihat dari kejauhan ayahnya sudah tidak berkepala. Dia pun berteriak, ya Husainat, wah Husainat, wah Husainat. Duhai ayahku Husain. Mendengar para wanita teriakan Sakinah, maka semua wanita menangis dan mengatakan, ya Ammad, ya Husainat, ya Sayyidat. Akhirnya kemudian mereka pun menjadi tawanan perang, termasuk Zainul Abidin dibawa kepada Ubaidillah ibn Yazid. Tiba-tiba Ubaidillah mengatakan, alhamdulillah alladzi qad nasarana alaikum. Segala puji dan puja hanya milik Allah yang telah memenangkan perang ini kepada kalian. Maka Zainab bangkit dan mengatakan, alhamdulillah wa qad atamma birijali nabi syuhada. Kami pun bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan anak-anak muda laki-laki kami, suami-suami kami dan anak-anak laki-laki kami menjadi syuhada dibandingkan kalian para pecundang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Karbala dan kematian Rasul adalah kisah yang tidak mungkin dilupakan manusia. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kecintaan kepada Nabi dan keluarganya adalah ibadah. Makanya setiap kita salat dalam tasyahud, kita senantiasa membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala ali artinya keluarga Muhammad. Artinya kita sangat sayang dengan keluarga Rasul, tetapi tanpa harus ekstrim seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah menundukkan posisi sebagaimana yang telah didudukan Allah dan Rasulnya, tanpa harus berbuat ekstrim kepada keluarga Nabi SAW. Apalagi sampai meremehkan keluarga Nabi SAW seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij. Maka kita tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Itulah dinul wasat, agama pertengahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun Nabi SAW sudah 14 abad yang silam meninggal dunia dan cucunya Husain, tapi kenangan-kenangan indah mestinya kita harus bayangkan, menjadi pemicu bagi kita bahwa kematian Nabi SAW dan juga cucunya Husain menjadikan ibrah dan pelajaran ukun semakin cinta kita kepada ahli bait. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW, begitulah harusnya kita cinta dengan Rasul dan juga keturunannya. Kata Nabi SAW, udzakirukumullahu bi ahli baiti, aku ingatkan kalian agar menghormati keluargaku. Bahkan Rasul mengatakan, man ahabba Hasan wal Husain faqad ahabbani. Siapa yang mencintai Hasan dan Husain maka dia telah mencintai aku, kata Rasul. Wa man abghadahuma faqad aghdabani. Siapa yang membenci keduanya maka sungguh dia telah membenci diriku. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma kshif anna al-bala wal waba qarana. Allahumma kshif anna al-bala wal waba qarana. Allahumma kshif anna al-bala wal waba qarana. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma ansur lil muslimina fi kulli makan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.